Pernahkah Anda bangun pagi, tapi bukannya segar, badan malah terasa pegal linu seperti habis dipukuli? Coba cek cermin sekarang. Apakah kelopak mata Anda bengkak? Atau coba tekan kulit kaki Anda. Kalau lubangnya tidak langsung balik, waspadalah. Itu bukan sekedar capek, tapi jeritan minta tolong dari ginjal Anda yang sedang tenggelam dan menangis semalaman. Banyak lansia mengira ritual minum sebelum tidur itu menyehatkan, padahal sebenarnya mereka sedang menyiram racun yang membuat ginjal jebol tanpa suara. Di video ini, kita akan bongkar rahasia minuman malam yang sering dianggap dewa, tapi justru menjadi tiket menuju mesin cuci darah. Jangan sampai terlambat. Sebelum kita bedah satu persatu, yuk kita kumpul di kolom komentar. Coba jujur. Bapak atau ibu biasanya minum apa sebelum naik ke kasur? Teh hangat, susu, atau air putih satu botol besar? Tulis jawaban Anda di bawah ini ya, nanti saya bantu koreksi. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda sayang dengan kesehatan Anda, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info yang bisa menyelamatkan nyawa ini. Mari kita bangun komunitas lansia sehat Indonesia bersama-sama. Banyak dari kita yang mengira bahwa organ tubuh itu seperti mesin robot yang bisa bekerja 24 jam tanpa henti, tanpa perlu istirahat. Namun kenyataannya sangat berbeda, terutama untuk organ sekecil dan sevital ginjal. Bapak dan Ibu perlu tahu, ginjal kita itu ibarat sebuah kantor pusat penyaringan dana yang memiliki aturan jam kerja yang sangat ketat. Di siang hari, saat Bapak dan Ibu aktif bergerak, makan dan minum, ginjal bekerja dalam shift pagi yang sangat sibuk. Ia menyaring literan darah, membuang racun sisa metabolisme, dan mengatur keseimbangan cairan agar tubuh tidak bengkak. Namun, begitu matahari terbenam dan otak kita mulai memproduksi hormon melatonin untuk tidur, tubuh secara otomatis mengirimkan sinyal ke ginjal. Waktunya istirahat, kurangi beban kerja. Secara medis, proses ini diatur oleh sebuah hormon yang disebut antidiuretik hormon atau ADH. Tugas hormon ini adalah memerintahkan ginjal untuk mengonsentrasikan urin sehingga volume air kencing berkurang drastis di malam hari. Tujuannya apa? Agar Bapak dan Ibu bisa tidur nyenyak selama 7 hingga 8 jam tanpa harus bolak-balik ke kamar mandi. Inilah saat di mana ginjal melakukan servis rutin atau regenerasi sel-selnya yang lelah setelah bekerja seharian. Lalu, apa yang terjadi jika kita malah meminum cairan dalam jumlah besar atau jenis yang salah tepat sebelum tidur? Ibarat sebuah pabrik yang pintunya sudah mau ditutup dan mesinnya sudah mulai didinginkan, tiba-tiba Bapak dan Ibu datang membawa truk kontainer berisi limbah yang harus diproses saat itu juga. Ginjal yang seharusnya sedang tidur dipaksa bangun secara kaget untuk menyaring air yang meluap. Kondisi ini disebut sebagai overload cairan. Bagi lansia, elastisitas pembuluh darah di ginjal sudah tidak sekuat anak muda. Saat dipaksa bekerja lembur di jam tidur, tekanan di dalam unit penyaring ginjal, nefron, akan meningkat tajam. Jika ini terjadi setiap malam, saringan yang halus itu akan mulai longgar, robek, dan akhirnya rusak permanen. Inilah alasan mengapa banyak orang merasa sudah hidup sehat, tapi tiba-tiba divonis gagal ginjal, karena mereka tidak pernah memberikan hak ginjal untuk beristirahat. Ingat Pak, Bu, ginjal yang dipaksa bekerja lembur tanpa henti tidak akan berteriak sakit. Ia akan diam, bekerja sampai titik darah penghabisan, dan hanya akan memberikan tanda saat fungsinya sudah tinggal 10%. Memaksa ginjal bekerja di malam hari sama saja dengan mempercepat perjalanan menuju mesin cuci darah. Banyak dari kita yang memiliki ritual turun-temurun, menyeduh segelas teh hangat sebelum tidur. Katanya, agar pikiran tenang dan tidur lebih pulas. Tapi, tahukah Bapak dan Ibu
bahwa di balik aroma harum dan rasa sepetnya yang menenangkan, segelas teh di malam hari adalah bom waktu bagi kesehatan ginjal lansia? Mari kita bongkar rahasia pertamanya, zat diuretik alami. Teh mengandung senyawa yang disebut teofilin dan kafein. Bagi anak muda, mungkin ini hanya membuat mereka lebih sering ke toilet. Namun bagi lansia, zat ini ibarat mandor jahat yang mencambuk ginjal untuk terus memeras cairan dari dalam tubuh saat bapak dan ibu sedang terlelap. Hasilnya, bapak ibu akan terkena nokturia, terbangun di tengah malam dengan rasa ingin kencing yang mendesak. Setiap kali bapak dan ibu bangun karena kebelat, jantung dipaksa berdetak kencang dan tekanan darah melonjak drastis. Ini adalah beban ganda. Ginjal rusak karena kerja lembur, dan jantung terancam karena pola tidur yang rusak. Namun, ada musuh yang jauh lebih berbahaya di dalam teh, yaitu oksalat. Oksalat adalah zat alami yang terdapat pada daun teh. Jika bapak dan ibu hobi minum teh yang kental atau teh tubruk di malam hari, konsentrasi oksalat ini akan meningkat berkali-kali lipat. Di dalam tubuh, oksalat ini seharusnya dibuang lewat urin. Masalahnya, saat kita tidur, aliran urin melambat dan tubuh kita cenderung mengalami dehidrasi ringan. Disinilah perangkap oksalat bekerja. Oksalat yang menumpuk di dalam ginjal yang kering akan saling mengikat dengan kalsium. Mereka tidak lagi berbentuk cairan, melainkan berubah menjadi kristal padat yang tajam seperti pecahan kaca mikroskopis. Bayangkan, jutaan pecahan kaca kecil ini mengendap di dalam saringan ginjal bapak ibu yang sangat lembut. Mereka menggores dinding ginjal dari dalam, memicu peradangan, dan lama-kelamaan mengeras menjadi batu ginjal. Jika ditambah dengan gula pasir atau kental manis, bahayanya menjadi sempurna. Gula membuat darah menjadi kental dan lengket seperti sirup. Saringan ginjal yang seharusnya menyaring darah yang encer, tiba-tiba dipaksa menyaring cairan kental yang penuh dengan serpihan kaca oksalat tadi. Saringannya pasti mampet, meradang, dan akhirnya mati rasa. Bapak Ibu, banyak pasien cuci darah yang menyesal setelah tahu bahwa hobi ngeteh malam mereka adalah penyebab utama ginjal mereka mengecil dan mengeras. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi korban berikutnya hanya karena tidak tahu rahasia mematikan di balik nikmatnya segelas teh malam. Jika ingin ngeteh, lakukanlah di pagi atau siang hari saat tubuh masih aktif bergerak dan ginjal masih dalam jam kerja resminya. Bagi bapak-bapak yang masih aktif bekerja atau sering merasa lemas di usia senja, minuman energi atau suplemen stamina sasetan seringkali dianggap sebagai penyelamat. Rasanya yang segar, sensasi semriwing, dan janji tenaga instan membuat minuman ini laku keras di warung-warung. Namun, di balik jargon penambah tenaga tersebut, tersimpan rahasia gelap yang bisa membuat ginjal bapak ibu berhenti berfungsi dalam waktu singkat. Mari kita bicara jujur. Tenaga yang bapak rasakan setelah minum cairan tersebut bukanlah tenaga asli. Itu adalah hasil dari manipulasi kimia dosis tinggi terhadap sistem syaraf dan jantung Anda. Bayangkan Bapak memiliki sebuah mobil tua yang mesinnya sudah mulai aus, lalu alih-alih memberinya oli yang bagus, Bapak malah menyiramkan bahan bakar roket ke tangkinya dan mencambuk mesinnya untuk lari 100 km per jam. Mobil itu mungkin akan melesat kencang sesaat, tapi setelah itu mesinnya akan meledak dan hancur berkeping-keping. Itulah yang terjadi pada ginjal Bapak. Salah satu kandungan paling berbahaya dalam minuman ini adalah fosfat anorganik dan pemanis buatan yang sangat tinggi. Fosfat dalam dosis berlebih adalah musuh bebuyutan sel ginjal. Jika Bapak meminumnya di malam hari, saat aliran darah melambat dan tubuh dalam kondisi istirahat, zat ini akan mengendap dan mulai memakan dinding pembuluh darah di dalam ginjal. Proses ini mirip dengan karat atau korosi pada pipa besi. Saringan ginjal yang sangat halus itu perlahan-lahan mengeras, kalsifikasi, menjadi rapuh, dan akhirnya bolong-bolong. Tanda-tanda ginjal Bapak mulai jebol akibat minuman ini sangat spesifik.
Pernahkah Bapak memperhatikan air kencing Bapak saat di kamar mandi? Jika air kencing Bapak keluar dengan busa yang sangat banyak dan tebal, seperti air sabun yang tidak hilang meskipun sudah disiram berkali-kali, itu adalah tanda peringatan terakhir. Busa itu bukan sembarang busa, itu adalah protein atau albumin yang bocor. Saringan ginjal Bapak sudah sangat rusak, sehingga tidak mampu lagi menahan protein yang seharusnya menjadi nutrisi tubuh. Protein itu terbuang sia-sia ke lubang kloset, sementara ginjal Bapak semakin keriput karena terkikis bahan kimia. Lebih parahnya lagi, minuman stamina seringkali mengandung kafein dosis tinggi yang dikombinasikan dengan taurin. Di malam hari, kombinasi ini akan membuat tekanan darah di dalam ginjal, tekanan intraglomerular melonjak drastis. Ginjal Bapak dipaksa menyaring darah dengan tekanan tinggi seperti disemprot pompa air pemadam kebakaran, padahal jaringannya sudah rapuh karena usia. Jangan tertipu oleh kemasan yang bergambar otot kawat tulang besi atau janji kesegaran instan. Kesegaran itu hanya bertahan 15 menit, tapi kerusakan ginjal yang dihasilkannya bersifat permanen. Tidak ada suku cadang untuk ginjal yang sudah hancur selain dengan mesin cuci darah seumur hidup. Jadi, sebelum Bapak menyobek saset berikutnya malam ini, tanyakan pada diri sendiri, apakah kesegaran sesaat ini sebanding dengan sisa hidup di atas tempat tidur rumah sakit? Di antara semua kesalahan, inilah yang paling ironis. Banyak orang tua yang sangat disiplin menjaga kesehatan. Mereka tahu bahwa tubuh butuh minimal 2 liter atau 8 gelas air sehari. Namun, karena kesibukan di siang hari, atau mungkin karena sedang bepergian dan malas bolak-balik ke toilet umum, mereka seringkali lupa minum. Begitu sampai di rumah pada malam hari, mereka merasa bersalah. Mereka merasa punya utang cairan yang harus segera dilunasi. Akhirnya, dilakukanlah sistem rapel. Tepat sebelum naik ke kasur, Bapak atau Ibu meminum 2-3 gelas besar air putih sekaligus. Niatnya sangat baik, ingin memastikan tubuh terhidrasi saat tidur. Tapi Bapak Ibu harus tahu, bagi ginjal lansia, tindakan balas dendam ini adalah sebuah bencana besar. Mari kita gunakan logika sederhana. Bayangkan ginjal Bapak Ibu adalah sebuah wastafel tua yang saluran pembuangannya sudah mulai mengecil karena faktor usia. Jika Bapak Ibu mengalirkan air sedikit demi sedikit sepanjang hari, wastafel itu akan lancar-lancar saja. Tapi, jika Bapak Ibu tiba-tiba mengguyur wastafel itu dengan 1 ember besar air sekaligus, apa yang terjadi? Airnya akan meluap, tekanannya akan merusak pipa, dan wastafel itu bisa jebol. Secara medis, saat Bapak Ibu meminum air dalam jumlah banyak tepat sebelum tidur, volume darah akan meningkat secara mendadak. Ginjal yang seharusnya sudah masuk ke mode istirahat dipaksa bekerja ekstra keras untuk membuang kelebihan cairan tersebut. Kondisi ini memicu fenomena yang disebut nokturia. Bapak Ibu akan terbangun berkali-kali di tengah malam untuk kencing. Jangan anggap remeh, bangun kencing malam hari. Setiap kali Bapak Ibu terbangun secara kaget karena kandung kemih yang penuh, saraf simpatik akan aktif. Jantung akan berdetak lebih cepat dan tekanan darah akan melonjak seketika. Spiking. Bagi lansia, lonjakan tekanan darah mendadak di tengah malam ini adalah pemicu utama serangan jantung dan stroke ringan di tempat tidur. Selain itu, saat ginjal dipaksa menyaring air bah di malam hari, ia kehilangan kemampuan untuk melakukan pembersihan mandiri. Padahal, malam hari adalah waktu di mana ginjal seharusnya menyaring racun-racun sisa metabolisme yang berat secara perlahan. Karena terlalu sibuk membuang air putih yang Bapak Ibu rapel tadi, racun-racun asli justru tertinggal dan mengendap di jaringan ginjal. Hasil jangka panjangnya, saringan ginjal menjadi longgar. Ibarat karet yang terus-menerus ditarik sampai batas maksimal,
lama-kelamaan karet itu akan kendor dan kehilangan elastisitasnya. Ginjal Bapak Ibu akan kehilangan kemampuan untuk memekatkan urin. Inilah awal mula dari gagal ginjal stadium awal yang sering tidak terdeteksi. Jadi, meskipun itu air putih yang paling murni sekalipun, jika diberikan dalam jumlah besar pada waktu yang salah, ia berubah menjadi beban mematikan. Ingatlah prinsip ini. Ginjal butuh dialiri, bukan dibanjiri. Jangan pernah melunasi utang minum di siang hari dengan cara merusak ginjal di malam hari. Setelah kita membahas berbagai kebiasaan yang merusak, sekarang pertanyaannya adalah, lalu bagaimana cara yang benar untuk menyayangi ginjal kita? Tenang Bapak dan Ibu, tidak ada kata terlambat untuk memulai kebiasaan baru. Saya akan bagikan 2 rahasia sederhana namun sangat ampuh yang sering saya ajarkan kepada pasien-pasien saya di klinik. Strategi ini saya sebut dengan teknik selimut pinggang dan ritual bilas subuh. Mari kita mulai dari malam hari. Tahukah Bapak dan Ibu bahwa ginjal adalah organ yang sangat sensitif terhadap suhu? Letak ginjal berada di area pinggang belakang, tepat di bawah tulang rusuk. Ginjal sangat membenci hawa dingin. Jika Bapak Ibu tidur menggunakan AC yang terlalu dingin atau kipas angin yang diarahkan langsung ke badan tanpa perlindungan, pembuluh darah di sekitar ginjal akan mengalami vasokonstriksi atau pengerutan. Saat pembuluh darah mengkerut karena kedinginan, aliran darah yang membawa oksigen ke ginjal menjadi terhambat. Proses penyaringan racun pun menjadi macet dan tidak maksimal. Inilah alasan mengapa orang yang kedinginan di malam hari sering merasa pinggangnya kaku atau pegal saat bangun pagi. Maka, rahasia pertamanya adalah selimut pinggang. Pastikan area punggung bawah Bapak Ibu selalu tertutup kain yang hangat atau gunakan kaos dalam singlet yang pas di badan saat tidur. Menjaga suhu ginjal tetap hangat berarti menjaga mesin penyaring tubuh tetap bekerja dalam kondisi optimal tanpa stres. Lalu, saat pagi tiba, lakukanlah rahasia kedua, ritual bilas subuh. Begitu Bapak Ibu terbangun saat azan subuh atau sebelum matahari terbit, jangan terburu-buru menyeduh kopi atau teh manis. Segeralah menuju dapur dan siapkan 1 gelas besar air hangat. Ingat, harus air hangat, bukan air es atau air suhu ruang. Kenapa harus air hangat dan harus di waktu subuh? Selama kita tidur 7-8 jam, tubuh kita tidak mendapatkan asupan cairan sama sekali. Darah kita menjadi sangat kental, dan sisa-sisa metabolisme mengendap di dasar ginjal seperti lumpur. Air hangat yang diminum saat perut kosong akan langsung diserap oleh usus dan masuk ke aliran darah dengan sangat cepat. Ia berfungsi sebagai pemadam kebakaran yang mengencerkan darah yang kental tadi, sekaligus menjadi air bilasan yang mengguyur sisa-sisa kotoran dan endapan oksalat di dalam ginjal untuk segera dibuang lewat kencing pertama di pagi hari. Ibarat sebuah mobil diesel tua, air hangat di pagi hari adalah pemanasan mesin agar oli encer dan mesin tidak rontok saat dipakai jalan. Dengan melakukan 2 hal ini, menjaga kehangatan pinggang di malam hari dan membilasnya dengan air hangat di subuh hari, Bapak Ibu telah memberikan cinta yang luar biasa bagi ginjal Anda. Ingat rumusnya, banjiri di siang hari, keringkan di malam hari, dan bilas di subuh hari. Silakan Bapak Ibu minum banyak air putih dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Begitu masuk waktu Isya, mulailah ngerem. Jika haus di malam hari, cukup minum 1 atau 2 teguk kecil saja sekadar membasahi tenggorokan. Biarkan ginjal Bapak Ibu tidur dengan tenang bersama pemiliknya. Dengan cara sederhana ini, insya Allah ginjal Bapak Ibu akan tetap sehat, kinclong, dan setia menemani hingga usia senja nanti, tanpa perlu mencicipi pahitnya mesin cuci darah. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita telah sampai di penghujung pembahasan yang sangat penting ini. Saya ingin menutupnya bukan dengan ketakutan, melainkan dengan sebuah kesadaran. Ginjal kita adalah organ yang sangat luar biasa, namun juga sangat rendah hati.
Ia adalah organ yang paling pendiam. Ia tidak akan berteriak sakit saat ia mulai lelah. Ia tidak akan mengirimkan sinyal nyeri saat saringannya mulai bocor. Ia akan terus bekerja dalam diam, menyaring racun demi menjaga kita tetap hidup, bahkan ketika fungsinya sudah hancur hingga 90%. Seringkali, seseorang baru menyadari betapa berharganya sepasang ginjal ini ketika dokter sudah mengetukkan palu vonis. Bapak, Ibu, mulai minggu depan harus rutin cuci darah. Di titik itulah penyesalan biasanya datang. Terbayang betapa mahalnya harga sebuah kebebasan, bebas untuk minum tanpa diukur, bebas untuk bepergian tanpa harus terikat jadwal rumah sakit, dan bebas dari rasa lemas yang luar biasa setiap harinya. Pesan saya bagi Bapak dan Ibu yang masih diberikan kesehatan ginjal hari ini, tolong jaga titipan Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan ritual malam yang sepele menghancurkan masa tua Anda. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi tua yang bugar dan tidak merepotkan anak cucu adalah sebuah pilihan dan perjuangan. Kita semua ingin di usia senja nanti masih bisa menggendong cucu, masih bisa berjalan-jalan di taman, dan masih bisa menikmati ibadah dengan khusyuk tanpa harus bergantung pada mesin seumur hidup. Dan bagi Anda, anak-anak muda yang menonton video ini, jadikanlah informasi ini sebagai bentuk bakti Anda kepada orang tua. Seringkali orang tua kita melakukan kebiasaan salah karena mereka tidak tahu atau karena mereka termakan informasi yang keliru. Jangan hanya membagikan video hiburan di grup WhatsApp keluarga. Bagikanlah video ini. Katakan dengan lembut kepada ayah dan ibu Anda. "Yah, Bu, mulai malam ini minumnya dikurangi ya kalau mau tidur. Cukup 1 teguk saja." Satu perhatian kecil dari Anda bisa menyelamatkan mereka dari penderitaan panjang di ruang hemodialisa. Sebagai penutup, saya Dr. Darmawan ingin mengucapkan terima kasih karena Anda telah peduli pada kesehatan Anda sendiri dengan menonton video ini sampai tuntas. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan tekan tombol like dan bagikan ke minimal 3 orang yang Anda sayangi. Mari kita jadikan saluran ini sebagai ladang amal jariah dengan menyebarkan ilmu kesehatan yang bermanfaat. Ingat, kesehatan tidak bisa dibeli dengan uang, tapi kesehatan bisa dijaga dengan pengetahuan dan kedisiplinan. Sampai jumpa di video kesehatan selanjutnya. Mari kita bersama-sama menolak tua sebelum waktunya dan tetap bugar di usia senja. Saya siap sayang ginjal. Bagaimana dengan Anda? Tulis di kolom komentar, "Saya siap sayang ginjal." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua.